Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kenalin nama aku Farila Misyahrani, mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pertama, kita akan membahas tentang verbals. Verbals adalah bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai bagian lain dari kalimat, bukan sebagai kata kerja utama. Artinya, walaupun bentuknya mirip kata kerja, fungsi sebenarnya bisa berubah menjadi kata benda atau noun, kata sifat atau adjektif, dan sebagai kata keterangan atau adverb. Verbals terbagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama, participle, dan yang kedua, gerund, dan yang ketiga, infinitive. Kita lihat pada contoh yang pertama, the frightened cat scared my eye. Artinya, kucing yang ketakutan itu menggaruk mataku. Pada kalimat ini, frightened merupakan participle. Frightened berasal dari kata kerja frighten atau menakuti. Tapi di sini, frightened tidak digunakan sebagai kata kerja, melainkan sebagai adjektif atau kata sifat yang menjelaskan kata benda cat. Untuk contoh yang kedua, running seems tiresome at first. Artinya, lari terasa melelahkan pada awalnya. Pada kalimat ini, running merupakan gerund. Kata running berasal dari kata kerja run yang ditambah ing. Dalam kalimat ini, running adalah subjek dari kata kerja seems. Berbeda dengan present participle yang berfungsi sebagai adjektif, gerund digunakan sebagai noun. Untuk contoh yang ketiga, sometimes I like to swing and sometimes I like to slide at the park. Artinya, kadang-kadang aku suka bermain ayunan dan kadang suka meluncur di taman. Kata to swing dan to slide adalah bentuk infinitif. Mereka berfungsi sebagai objek langsung dari kata kerja like. Jadi, aktivitas swing dan slide adalah hal yang disukai oleh subjek I. Selanjutnya, kita akan membahas participle. Participle merupakan kata kerja yang bentuknya berupa verb ing atau verb 3 yang dapat digunakan dalam menyusup bentuk tenses maupun digantikan sebagai kata sifat. Participle terbagi menjadi dua, yaitu aktif participle dan pasif atau past participle. Yang pertama, kita akan membahas aktif participle. Aktif participle adalah kata kerja dalam bentuk verb ing yang artinya menunjuk pada aktivitas yang bersifat aktif. Dalam penggunaannya, kata kerja ini dibagi lagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai adjektif. Participle digunakan untuk menjelaskan kata benda atau noun. Dalam hal ini, verb ing bertindak sebagai kata sifat yang menggambarkan keadaan atau sifat dari benda tersebut. Contohnya, the boiling water is very hot. Pada kalimat ini, boiling menjelaskan water, yang artinya air yang sedang mendidih. Yang kedua, untuk membentuk continuous tense. Dalam tenses ini, seperti present continuous, past continuous, future continuous, bentuk verb ing digunakan untuk menunjukkan aksi yang sedang berlangsung pada waktu tertentu. Contohnya, I am studying mathematics now. Pada kalimat ini, I'm studying merupakan present continuous. Selanjutnya, yang ketiga, setelah kata kerja tertentu. Present participle juga digunakan setelah kata kerja persepsi seperti see, hear, notice, watch, feel, dan lain-lain. Bentuk verb ing menunjukkan bahwa aksi tersebut sedang berlangsung saat dirasakan atau diamati. Contohnya, I hear somebody singing a new song. Artinya, aku mendengar seseorang sedang menyanyikan lagu baru. Dan yang keempat, sebagai pengganti kalimat yang diawali dengan when atau while. Kalimat kompleks yang biasanya diawali when atau while biasa diringkas menggunakan participle atau verb ing. Ini digunakan untuk menyederhanakan dua aksi yang terjadi bersamaan. Contohnya, when he was sleeping, he called you. Dan yang kelima, sebagai pengganti kata sambung after. Biasanya digunakan untuk menunjukkan bahwa satu aksi selesai lebih dulu sebelum aksi lain terjadi. Biasanya menggantikan after plus past participle. Contohnya, having finished my work, I went home. Selanjutnya, present participle adalah bentuk kata kerja yang diakhiri dengan ing. Contoh, boring, interesting, exciting. Contoh kalimat, the boring teacher talked for hours. Dan yang kedua, past participle. Past participle adalah bentuk ketiga dari kata kerja yang sering kali diakhiri dengan ed untuk regular verbs. Namun, untuk irregular verbs, bentuk verb 3 bisa berbeda dari bentuk dasar atau bentuk lampau, sama seperti present participle. Past participle juga dapat digunakan sebagai kata sifat atau adjektif. Namun, past participle menunjukkan keadaan yang pasif atau sudah selesai dialami oleh subjek. Contohnya, the bored student feel outside. Kata bored berasal dari kata kerja bore atau membosankan. Bored di sini bukan berarti siswa itu membosankan, tetapi siswa itu merasa bosan. Mereka adalah pihak yang mengalami kebosanan. Maka, bored adalah past participle yang berfungsi sebagai kata sifat pasif. Yang selanjutnya ada gerund. Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah ing. Gerund mempunyai bentuk yang sama dengan present participle. Bedanya, gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan present participle sebagai kata sifat yang menerangkan kata benda. Dalam kalimat, gerund berfungsi sebagai yang pertama, sebagai subjek.
Contohnya, swimming is good exercise. Artinya, berenang adalah latihan yang baik. Pada kalimat ini, swimming adalah gerund yang berfungsi sebagai subjek kalimat. Yang kedua, sebagai pelengkap subjek. Contohnya, my favorite sport is running. Artinya, olahraga favoritku adalah lari. Pada kalimat ini, running adalah gerund yang berfungsi sebagai pelengkap dari subjek. Subjeknya adalah my favorite sport. Yang ketiga, sebagai objek langsung. Contohnya, I enjoy dancing. Artinya, saya menikmati menari. Pada kalimat ini, dancing adalah gerund yang berfungsi sebagai objek langsung dari kata kerja enjoy. Yang keempat, sebagai objek preposisi. Contohnya, he is tired of gambling. Pada kalimat ini, gambling adalah gerund yang berfungsi sebagai objek dari preposisi of. Dan yang kelima, sebagai aposisi. Contohnya, my hobby fishing is interesting. Fishing adalah gerund yang menjelaskan kata benda sebelumnya, yaitu my hobby, dan dipisahkan dengan fungsi aposisi atau menjelaskan atau memberi identitas tambahan pada kata benda sebelumnya. Selanjutnya ada infinitif. Infinitif adalah verbals yang berbentuk kata kerja dasar yang umumnya ditambah to di depannya. Misalnya to eat, to say, to run, to work, dan to study. Infinitif mempunyai 3 fungsi. Yang pertama, infinitif sebagai kata benda. Contohnya, to say is easy, but to do is difficult. Artinya mengatakan itu mudah, tapi melakukannya sulit. Pada kalimat ini, to say dan to do adalah infinitif yang berfungsi sebagai kata benda. To say adalah subjek dari is easy, dan to do adalah subjek dari is difficult. Yang kedua, infinitif sebagai kata sifat. Contohnya, I have no time to go. Artinya, saya tidak punya waktu untuk pergi. Pada kalimat ini, to go adalah infinitif yang menjelaskan kata benda time yang berfungsi sebagai adjektif yang memberikan informasi tambahan. Yang ketiga dan yang terakhir, infinitif sebagai kata keterangan. Contohnya, I come to meet you. Artinya, saya datang untuk bertemu denganmu. Pada kalimat ini, to meet adalah infinitif yang menjelaskan alasan atau tujuan dari aksi come. Selanjutnya kita akan bahas to infinitif. Yang pertama, sebagai subjek. Contoh, to say something is easy. Artinya mengatakan sesuatu itu mudah. Pada kalimat ini, to say bertindak sebagai subjek kalimat. Yang kedua, setelah adjektif. Contoh, I am happy to meet you. Artinya saya senang bisa bertemu denganmu. Pada kalimat ini, to meet you menjelaskan alasan perasaan happy. Yang ketiga, setelah verb tertentu. Contohnya, my sister wants to buy a dream. Artinya, saudara perempuanku ingin membeli sebuah gaun. Pada kalimat ini, kata kerja wants diikuti oleh to infinitif. Selanjutnya setelah causative verb. Contohnya, mother gets me to buy daily necessity. Artinya, ibu menyuruh saya membeli kebutuhan sehari-hari. Kalimat ini menunjukkan bahwa subjek membuat orang lain melakukan sesuatu. Selanjutnya setelah to dan enough. Contohnya, gold is too expensive for me buy. Artinya, emas terlalu mahal untuk saya beli. Maknanya adalah to merupakan kata sifat untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya untuk menyatakan tujuan. Contohnya, I come here to meet you. Artinya saya sedang kesini untuk bertemu denganmu. Pada kalimat ini, to meet you menyatakan tujuan dari aksi come. Selanjutnya setelah be. Contohnya, my idea is become doctor. Artinya ide saya adalah menjadi seorang dokter. Pada kalimat ini, to become adalah pelengkap atau komplement dari kata idea. Selanjutnya setelah waktu atau alasan. Contohnya, it is the time to eat breakfast. Artinya sekarang saatnya untuk sarapan. Pada kalimat ini, it is adalah noun yang diikuti oleh to infinitive. Dan yang terakhir setelah linking verb. Contohnya, it is look impossible to get success without effort. Artinya tampaknya mustahil meraih kesuksesan tanpa usaha. Pada kalimat ini, kata kerja look adalah linking verb dan to get success menjelaskan hal yang tampak mustahil. Selanjutnya, bare infinitive. Yang pertama, setelah modals. Contoh kalimat, student must do their tasks. Yang kedua, setelah let's, help, dan make. Contoh kalimat, my father lets me drive the car. Yang ketiga, setelah causative have. Contohnya, I had the mechanic repair my watch. Yang nomor 4, setelah kata kerja persepsi. Contoh kalimat, I saw the old lady dance on the stage. Sekian beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. See you!